Halo, saya Dr. Dilan, sang Observer of Life. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk bedah kasus anxiety disorder. Mari lihat video ini. Good God, am I? You're over here like it's spring fucking break and I still don't have that billing report. Why do I even keep you around, Wesley? I'll get it done, Janice. Oh, like I never heard that before. I'll get it done. I'll get it done. I'll get it done, Janet. I'll get it done. Oh, no, Janet! Say for yourself. I'm sorry. You're worthless. I'm the one who's sorry I hired you. Oke, apa yang bisa kita pelajari dari video tadi? Video tadi menggambarkan kondisi di mana ada seseorang yang dimarahi oleh atasannya dan lalu mengakibatkan keadaannya serangan panik. Nah, kemudian solusi yang dilakukannya adalah dengan mengkonsumsi obat dan di saat itu setelah minum obat, keadaan bisa menjadi tenang. Sekarang kita bicara tentang pola. Nah, kenapa seseorang itu bisa mengalami serangan panik habis dimarahi oleh pimpinan? Karena di situ sikap pimpinannya terkesan memberikan suatu ancaman yang dianggap oleh bawah sadarnya hal yang tidak baik yang berdampak kepada munculnya gejala tubuh. Kalau kita bicara tentang konsep NC yang sering sekali saya bahas, itulah yang disebut dengan survival mode. Keadaan yang dimana dia merasa terancam dan disitulah timbul reaksi tubuhnya dan sampailah dia pada keadaan dia mengalami serangan panik. Nah, jadi yang permasalahannya adalah serangan paniknya datang karena apa? Bukan karena sikap atasannya, tapi karena kegagalannya menyikapi sikap atasannya dan menganggap sikap atasannya sebagai ancaman. Jadi permasalahan utama dari penyebab serangan paniknya bukan karena stresornya, yaitu sikap atasannya, tapi karena kegagalannya menyikapi sikap atasannya. Jadi kalau seseorang mengalami kecemasan berlebihan, polanya sama dengan kasus tadi. Ada suatu stresor yang dimana dia gagal menyikapi soal kehidupannya. Apakah stresornya berita kematian, apakah stresornya sikap atasan, sikap pasangan, sikap orang tua, mertua, atau keadaan di mana sesuatu yang di luar daripada keinginannya itu menjadi stresor dan dia gagal menyikapinya, maka akan berujung kepada munculnya sensasi tubuh. Kalau itu berlangsung berlarut-larut, maka sensasi tubuh yang muncul juga bisa berdampak kepada gejala-gejala psikosomatis. Pengobatan yang hanya mengandalkan obat untuk mengatasi sensasi, termasuk sensasi psikosomatisnya, apakah lambung, kelingan, dan lain-lain, atau penenang, itu bukan mengatasi sumber utamanya. Jadi bukan dengan makan penenang, terus kemampuan menyikapi atasannya bisa reda. Dia hanya mengatasi gejala tubuhnya. Yang kita tahu gejala tubuh hanyalah sebagai dampak, bukan sebagai penyebab utama. Jadi kalau kita mau membereskan penyebab utamanya, maka yang harus kita lakukan adalah upgrade kemampuan menyikapi masalahnya. Jadi bagaimana cara kita, apapun kejadian yang di luar daripada keinginan kita terjadi dalam kehidupan kita, kita bijak dalam menyikapinya. Orang yang mengalami NC akibat gagal menyikapi masalahnya. Jadi bukan penanganan dampak gagalnya yang kita obati, penyebab utamanya yang kita beresin. Apa penyebab utamanya? Gagal menyikapi soal kehidupan. Ya, disitulah pentingnya upgrade mental power. Silakan join DUMB, karena disitulah Anda akan dibekali suatu keilmuan untuk mengatasi soal-soal kehidupan Anda. Sampai ketemu di UMB.